Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama Subarga, NIM 41200040, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Lokal IAT 3A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Problema Hadis Kontemporer. Baiklah, untuk UAS kali ini terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan alasan kenapa problema-problema hadis bisa muncul di zaman kontemporer. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, tentunya suatu paham ilmu akan mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang signifikan, baik itu dari segi ranah pembahasan yang semakin luas atau konteks pembahasan yang semakin dalam. Nah, tentunya hal ini menimbulkan polemik-polemik dan problema yang baru muncul karena efek atau dampak dari perkembangan ilmu tersebut. Kemudian, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan improvisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap ilmu tersebut, sehingga antara seseorang yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat dan menimbulkan polemik baru. Ya, secara umum sebab akibat dari suatu permasalahan itu terdiri dari dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor internal saja. Kenapa begitu? Karena jika membahas faktor eksternal itu sudah jelas pelakunya. Yang mana pelaku dari faktor eksternal itu berasal dari luar orang Islam. Sedangkan internal ini berada dari dalam Islam itu tersendiri. Sedangkan jika faktor internal itu berasal dari dalam diri Islam itu sendiri, yang mana pelakunya adalah orang-orang di sekitar kita, namun tidak bisa dideteksi kecuali jika mereka menunjukkan jati diri mereka dengan pemahaman-pemahaman baru, doktrin-doktrin baru yang mereka dasarkan atas akal yang mereka punya. Ya, adapun permasalahan-permasalahan internal yang menjadi penyebab munculnya problema-problema hadis di zaman kontemporer, yaitu tentunya mereka menyebarkan isu-isu tentang kejelekan dari hadis Nabi ini. Salah satunya ada isu tentang otentisitas hadis, di mana mereka mengkritisi bahwa hadis itu bukanlah suatu sumber hukum Islam yang patut dia ikuti. Mereka mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber hukum Islam mutlak, tidak perlu dijelaskan dengan hadis atau sebagainya, mutlak hanya Al-Quran saja. Kemudian mereka juga mengkritisi tentang ilmu isnad atau ilmu sanad atau ilmu ranji sanad, yang mana mereka berpendapat bahwa sanad, ranji sanad itu tidak ada pada zaman Nabi, dan itu merupakan karangan atau buatan dari ulama-ulama kontemporer setelah Nabi wafat, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian hal-hal yang mereka kritisi lainnya sehingga muncul problema-problema hadis di zaman kontemporer adalah tentang ilmu rijalul hadis atau ilmu yang menilai para perawi hadis. Mereka menilai bahwa para ulama jarah wa ta'dil itu menilai sosok perawi itu tidak objektif. Kenapa begitu? Karena untuk menilai sifat seseorang yang notabene-nya berasal dari dalam diri seseorang tersebut, bagaimana kita bisa mendeteksinya? Itu bersifat relatif. Kita tidak bisa mutlak menjudge atau menilai bahwa seseorang itu 100% benar, 100% jujur, ataupun 100% bohong. Kita tidak bisa melakukan itu bagi mereka. Sehingga hal ini memunculkan problema-problema baru, masalah-masalah baru yang hangat dan menarik untuk dibahas di zaman kontemporer ini terkait ilmu hadis. Kemudian mereka berpendapat bahwa pada masa Nabi SAW tidak ada pengkodifikasian atau pembukuan hadis. Ini baru terjadi dua fase lamanya setelah Nabi wafat, yaitu pada masa tabi'in atau tabi'in. Sehingga originalitas hadis bagi mereka sulit untuk terjaga karena terputus. Tidak ada inisiatif untuk melakukan pembukuan hadis dari zaman sahabat di antara zaman Nabi hingga zaman tabi'in. Sehingga di antara zaman sahabat dan tabi'in itu tidak ada terjadinya pembukuan hadis. Mereka berpendapat bahwa itu terjadi keterputusan riwayat, sehingga riwayat-riwayat yang dibukukan kemudian itu tidak orisinal atau tidak asli. Kemudian mereka berpendapat bahwa periwayatan Al-Quran itu dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus, sedangkan
hadis jika dikalkulasikan jumlah hadis mutawatir itu lebih sedikit ketimbang jumlah hadis ahad bagi mereka. Kemudian mereka berpendapat bahwa eh, hadis ini periwayatannya itu melalui periwayatan secara makna, sehingga memudahkan atau memberi peluang bagi orang-orang untuk mengimprovisasi makna atau matan dari hadis tersebut, sehingga semua orang yang mendapat hadis tersebut berhak untuk merubah dan sebagainya, sehingga tidak terjaga keorisinalitasan dari hadis tersebut. Hal ini yang tidak dimiliki hadis, sedangkan hal ini dimiliki oleh Al-Quran. Al-Quran terjaga kemurniannya karena diriwayatkan secara terus-menerus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa hadis itu tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga selalu. Sebab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis tidak. Sehingga ini memunculkan problema-problema baru bagi mereka yang dianggap mungkin sedikit mengganggu dalam pikiran mereka, sehingga mereka memunculkan isu-isu ini untuk melakukan mungkin pemberontakan atau mungkin menghancurkan hadis atau sunnah dari dalam secara perlahan-lahan. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu tentang problema hadis yang muncul di zaman kontemporer, khususnya pembahasan setelah ujian tengah semester atau UTS kemarin. Saya mengambil salah satu pembahasan yaitu tentang ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah ini terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan as-sunnah. Ingkar itu tidak mematuhi, tidak mengakui, tidak mengikuti, sedangkan sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan semuanya berasal dari Nabi SAW. Jadi secara ringkasnya atau secara simpulan pendeknya, ingkar sunnah ini adalah suatu pemahaman oleh seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang berpemahaman bahwa mereka menolak hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam, dan mereka tidak mengakui hadis sebagai perkataan dari Nabi SAW, dan itu hanyalah dongeng belaka. Mereka berdalil dengan dalil akli dan dalil nakli. Salah satu dalil naklinya yaitu di Quran surah An-Nahl ayat 89. Mereka berpendapat di ayat tersebut ketika manusia dibangkitkan, Nabi Muhammad SAW dijadikan saksi atas mereka semua umat manusia dengan Al-Quran. Sedangkan di situ tidak dijelaskan adanya hadis. Yang dijelaskan di situ hanyalah Al-Quran. Nabi akan dimintai persaksian atas manusia dengan Al-Quran, tidak dengan hadis. Ini menjadi dasar bagi orang-orang yang berpemahaman ingkarus sunnah. Kemudian dalil aklinya banyak sekali. Salah satunya yaitu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang Arab, sehingga tidak ada kompetensi bagi hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Cukup Al-Quran itu dipahami dengan bahasa orang Arab saja, jadi tidak perlu dijelaskan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak memiliki otoritas dalam menjelaskan Al-Quran. Nabi hanya menyampaikan wahyu yang beliau terima dari malaikat Jibril yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa koheren atau konsistensi dari Al-Quran itu bersifat mutlak dan dia berdiri atas dirinya sendiri, sehingga dia tidak butuh penjelasan-penjelasan lain dari hadis ataupun dari ijma atau qiyas atau sumber hukum yang lain. Ini sudah menjadi sebuah masalah besar bagi umat Islam, karena hal-hal seperti ini, bumbu-bumbu seperti ini mudah diiring opini oleh pihak-pihak luar, oleh faktor-faktor eksternal yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kunci runtuhnya Islam itu bukan hanya dari faktor luar saja, tetapi juga dari faktor dalam, yaitu umat Islam sendiri yang terlalu menuhankan akalnya sehingga menolak dalil-dalil sahih, dalil-dalil qat'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, dan telah
ijma' dan ijtihad kan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.